Renungan Hari Minggu Paskah ke-7, Minggu 24 Mei 2020. Yesus tinggal dan mendoakan kita umatnya. Seorang sekami remaja pernah bertanya kepada pendampingnya, "Kakak, saya pernah masuk satu biara dan di papan pengumuman biara itu ditempelkan jadwal harian. Jam sekian bangun, jam sekian doa pagi, jam sekian doa siang, makan siang, sampai doa malam dan istirahat. Mengapa mereka berdoa terus dan apa saja yang didoakan? Apakah mereka juga mendoakan kita? Saya ingin sesuatu ikut bersama dalam doa mereka." Pendamping itu menjawab, "Adik, para suster, pastor, frater, dan bruder dipanggil secara khusus untuk taat berdoa dan mendoakan kita semua. Maka sejak awal mereka sudah dilatih untuk taat berdoa dan mengikuti perayaan Ekaristi. Bila siapa saja meminta bantuan agar didoakan, mereka akan mendoakannya dengan setia." Selanjutnya pendamping itu mengatakan, "Kita sebagai anak-anak Katolik setiap pagi harus berdoa. Waktu mau dan selesai makan harus berdoa. Waktu tidur dan bangun tidur harus berdoa. Waktu ke sekolah harus berdoa. Kita juga memiliki tanggung jawab untuk mendoakan teman-teman kita yang sakit, mereka yang menderita karena virus corona, dan lain-lain." Anak ini penuh perhatian dan kagum akan penjelasan pendampingnya. Kemudian ia mengatakan terima kasih kepada pendampingnya. Saudara-saudariku, kita memiliki kewajiban untuk berdoa, didoakan, dan mendoakan. Setelah kenaikan Yesus ke surga, tercipta satu semangat baru dalam komunitas para rasul, yakni semangat berkumpul bersama dan berdoa. Lukas memberi catatan bahwa para murid kembali ke Yerusalem. Mereka berkumpul bersama dalam satu ruangan, bertekun sehati dalam doa, bersama beberapa wanita, serta Bunda Maria dan saudara-saudara Yesus. Berkumpul dan berdoa telah membuat para murid kompak, tekun mencari dan mengenal jawaban atas segala rencana keselamatan Allah yang telah ditawarkan dan dijanjikan Yesus sebelum Ia meninggalkan mereka. Dalam berkumpul dan berdoa, mereka benar-benar mengalami bahwa Tuhan terlibat dalam perjuangan hidup mereka, dan Tuhan akan tinggal serumah dengan mereka sepanjang hidup. Sikap para murid ini sebagai jawaban atas pesan Yesus kepada mereka untuk menantikan kehadiran Roh Kudus. Saudara-saudari umat beriman yang saya kasihi, tradisi berkumpul dan berdoa bersama menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan. Santo Petrus mengajak para murid Kristus termasuk kita sekalian untuk bersuka cita dalam penderitaan Kristus sebagai syarat mutlak untuk mengalami kemuliaannya. Para murid harus bergembira ketika dinista karena Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Di sini Santo Petrus mengajak kita agar bertekun dan mengandalkan Kristus sebagai pokok dan wadas keselamatan kita, baik dalam situasi gembira
maupun dalam menghadapi tantangan penderitaan. Saudara-saudariku, tema pokok yang diwartakan oleh Santo Yohanes adalah doa Yesus kepada Bapaknya. Ada dua wujud doa yang disampaikan oleh Yesus. Pertama, doa Yesus untuk dirinya. Yesus berkomunikasi dengan Bapaknya agar dimuliakan. Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah Putra, supaya Putramu memuliakan Dikau. Yesus memohon kepada Bapaknya untuk dimuliakan. Pancaran kemuliaan Allah dalam diri Putranya Yesus Kristus terungkap nyata dalam hal-hal berikut ini. Pertama, karya pelayanan Yesus. Pewartaan sabda yang berwibawa dan menggugah hati para pendengar. Mujizat-mujizat yang menghidupkan, memberikan harapan dan kebangkitan, memuaskan dahaga manusia. Hanya Yesus yang mampu melaksanakan semuanya ini. Kedua, sengsara dan kebangkitannya. Hanya Putra Allah yang dapat menunjukkan kesetiaan yang ampuh. Dan di sanalah ia diakui sebagai sungguh anak Allah. Sebagai Putra Allah, ia berhak memperoleh kebangkitan mulia untuk mengalahkan kekuasaan kegelapan, kekuasaan kematian. Doa Yesus ini mengandung nilai ketergantungan dan ketaatan total kepada Bapaknya. Wujud doa yang kedua dari Yesus adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Saudara-saudariku terkasih, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tujuan doa Yesus ini adalah keselamatan kekal kepada para muridnya, hidup kekal, hidup bahagia yang diberikan Allah kepada para muridnya, kasih karunia Allah kepada murid-muridnya. Syarat memperoleh hidup yang kekal adalah mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus. Taat kepada Allah, taat kepada Yesus Kristus. Artinya, percaya kepada Allah dan Yesus Kristus. Artinya, menerima ajaran Allah dan Yesus Kristus. Artinya, taat kepada Allah dan Yesus Kristus. Artinya, mengakui kuasa yang diberikan Allah dan kuasa Yesus Kristus kepada kita. Saudara-saudariku, Yesus telah naik ke surga. Salah satu tantangan kita saat ini adalah ancaman virus corona yang menyebabkan banyak persoalan hidup, karya, dan iman. Beberapa kekuatan untuk mengalahkan kekuatan kejahatan virus corona adalah: 1. Tinggal bersama keluarga di rumah, bertekun dalam doa dan iman kepada Allah dan Yesus Kristus. Kita diharapkan untuk menciptakan suasana hati, rumah yang baik, tenang, dan damai, sehingga tercipta komunikasi yang baik antara kita dengan Allah dan kita dengan anggota keluarga. Kedua, kehadiran dan kekuatan Kristus di tengah kita. Yesus menghalau segala kejahatan, penyakit, roh-roh jahat dalam diri manusia. Kita mengandalkan kekuatan Yesus Kristus dalam hidup dan karya kita, dalam tantangan dan kesulitan hidup kita. Ketiga, mohon kehadiran Roh Kudus untuk memancarkan kemuliaan Allah dan Yesus Kristus melalui sikap, perbuatan, dan karya pewartaan kita sebagai murid-muridnya. Di sini kita dituntut sikap taat, terbuka dan setia terhadap Allah, setia dan taat pada tugas dan tanggung jawab,
setia dan taat terhadap aturan COVID-19 ini. Semoga Yesus senantiasa tinggal dan mendoakan kita umatnya.